Selamat datang di video pertama tutorial ini. Di sini, kamu akan dibimbing bagaimana cara mengoperasikan portal jurnal Emerald Insight yang diakui sudah kredibel secara ilmiah sesuai dengan kebutuhan informasimu. Tapi sebelumnya, kamu harus pastikan terlebih dahulu kalau kamu sudah berlangganan dengan Emerald Insight ya, karena jurnal ini sifatnya berbayar. Pada dasarnya, manusia dalam kehidupannya tidak akan pernah lepas dengan yang namanya informasi. Informasi merupakan suatu kebutuhan guna memenuhi pengetahuan mereka. Menurut Belkin tahun 1978, kebutuhan informasi terjadi karena keadaan tidak menentu yang timbul akibat terjadinya kesenjangan atau gap dalam diri manusia antara pengetahuan yang dimiliki dengan yang dibutuhkannya. Sehingga pemakai akan mencari informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan informasi tersebut, kamu harus tahu bagaimana caranya memperoleh informasi yang sesuai atau relevan dari sumber yang kredibel. Salah satu solusi yang paling sesuai adalah menggunakan portal jurnal ilmiah yang sudah terverifikasi kebenarannya. Banyak portal jurnal yang ada saat ini, dari Scopus, Science Direct, Springer Links, EBSCO, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan menjelaskan penggunaan portal jurnal Emerald Insight sebagai rujukan kamu dalam memenuhi kebutuhan informasi. Sebelumnya, kenalan yuk sama portal jurnal Emerald Insight. Portal jurnal Emerald Insight merupakan salah satu penerbit jurnal digital yang commissioning, curating, dan showcasing penelitian yang membuat perbedaan menjadi nyata. Dalam penelusurannya, portal jurnal ini mencakup beberapa bidang yang bisa kamu manfaatkan, yaitu ilmu accounting, finance dan ekonomi, bisnis, manajemen dan strategi, education, engineering, health dan social care, HR, learning dan organization study, information dan knowledge management, marketing, operation, logistik dan quality, property, manajemen dan built environment, public policy and environmental management, sosiologi, turis dan hospital, dan transport. Fitur-fitur yang terdapat pada jurnal Emerald Insight. Yang pertama ada menu utama browse or content. Di dalam jurnal Emerald Insight terdapat beberapa fitur di menu utama seperti browse or content atau fasilitas browsing yang tersedia beberapa produk seperti tampilan jurnal atau buku. Di sana terdapat lebih dari 2.500 judul e-book dan portofolio serta lebih dari 300 jurnal yang ditulis oleh para akademisi dan pemimpin industri terkenal dari 150 negara. Bahkan koleksi buku dan jurnal seperti judul-judul dari berbagai bidang studi, mulai dari manajemen dan keuangan hingga kriminologi dan media sosial. Selanjutnya ada tampilan case study atau studi kasus. Kasus pengajaran menawarkan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi tantangan dunia nyata di lingkungan kelas. 100% kasus yang diterima oleh Emerald ke Emerging Market Case Study atau The Case Journal memiliki catatan pengajaran yang ditinjau secara ketat untuk memastikan tujuan pembelajaran mereka, memfasilitasi diskusi kelas yang dinamis, dan membantu fakultas merencanakan cara terbaik untuk menggunakan kasus tersebut. Kemudian ada tampilan expert briefing. Pengarahan ahli mengeksplorasi implikasi dan dampak dari tren dan perkembangan yang muncul di tingkat global, regional, dan negara. Yang terakhir ada tampilan open access. Tujuannya yaitu untuk membantu para peneliti membuat temuan mereka terbuka untuk semua orang, memberi mereka kesempatan untuk menciptakan dampak nyata dan mendorong perubahan positif di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada menu produk. Ada banyak sekali pilihan jurnal mulai dari bisnis, manajemen, dan ekonomi, teknik, jaminan kesehatan dan sosial, perpustakaan dan informasi, manajemen, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membuat Emerald Insight berbeda dengan portal jurnal yang lain? Selain dapat diakses secara gratis,
Emerald Insight juga memiliki fitur open access yang menjadi ciri khas dari portal jurnal berwarna hijau ini, teman-teman. Sebelumnya, juga sudah dijelaskan bahwa fitur open access ditujukan untuk membantu para peneliti membuat temuan mereka terbuka untuk semua orang, yang mana dapat diakses secara online, di media dan di luar akademi ke audiens yang benar-benar global. Sudah sampai di situ saja? Tentu tidak. Kelebihan lain yang dimiliki oleh portal jurnal ini adalah tersedianya jurnal informasi yang sistematis dalam penyusunan sehingga mempermudah user dalam mengakses informasi. Di Emerald Insight juga isinya selalu update dan memenuhi standar Scopus loh. Itulah yang membuat Emerald Insight berbeda dengan jurnal portal lainnya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang kamu butuhkan, atau bahasa mudahnya, mengetahui informasi apa yang kamu butuhkan saat ini. Misalnya, kamu membutuhkan informasi mengenai kegiatan pelayanan di perpustakaan digital pada masa pandemi. Jadi, informasi yang kamu butuhkan adalah pelayanan perpustakaan digital pada masa pandemi. Setelah mengetahui informasi yang kamu butuhkan, hal yang dilakukan setelah itu adalah pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci diperlukan karena untuk memudahkan dalam proses pencarian informasi yang dibutuhkan. Dari kebutuhan informasi tersebut, kamu dapat membaginya menjadi beberapa kata kunci. Pelayanan perpustakaan digital pada masa pandemi dapat dibagi menjadi 3 kata kunci, yaitu pelayanan, perpustakaan digital, dan pandemi. Karena Emerald Insight merupakan portal jurnal berbahasa Inggris, maka informasi dan kata kunci tersebut diubah menjadi bahasa Inggris, menjadi Digital Library Service during the pandemic. Pelayanan atau service, perpustakaan digital atau digital library, dan pandemi atau pandemic. Nah, apa kamu semakin tertarik menggunakan Emerald Insight sebagai sumber utama rujukan informasimu? Kalau kamu tertarik, yuk simak video tutorial ini mulai dari tahap mengidentifikasi kebutuhan informasi sampai tahap akhir ya. Cekidot! Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka web Emerald Insight terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan di awal video, pastikan kalau kamu sudah berlangganan Emerald Insight terlebih dahulu. Karena kita menggunakan metode browser terlebih dahulu, maka ketik kata kunci atau informasi yang sudah kita buat sebelumnya pada kolom search. Setelah itu, tekan tombol search untuk penelusuran. Dan hasil yang terpanggil pada pencarian ini adalah 1000 informasi yang sesuai dengan kata kunci informasi yang dicari, baik yang dilanggan atau tidak dilanggan oleh Open Library, tidak terfokus pada tahun tertentu dan bentuk formatnya pun beragam. Tentu, untuk mengetahui informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna, sangat sulit untuk dilakukan. Maka, untuk memperkecil informasi yang dibutuhkan, kamu bisa memanfaatkan fitur yang ada, seperti fitur akses. Pada fitur akses ini terdapat 2 pilihan, yaitu Only Content I Have Access To dan Only Open Access, yang digunakan untuk memilih dokumen yang dilanggan atau tidak dilanggan. Contohnya, menggunakan fitur akses ini dengan menekan kotak Only Content I Have Access To. Dan jumlah hasil yang terrecall berkurang menjadi 983 informasi. Tetapi masih terlalu banyak untuk menentukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, agar lebih memperkecil informasi yang dibutuhkan, kamu bisa pilih informasi yang sesuai dengan tahun terbitnya. Dengan cara scroll ke bawah, kemudian pilihan years atau tahun ini, klik from, contohnya yaitu 2019 to 2021. Kemudian,
kita bisa klik Go. Dan jumlah recall yang terpanggil menjadi lebih kecil lagi, menjadi 530 informasi. Menurut saya, informasi ini masih tergolong banyak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Dan pilihan terakhir yang bisa dilakukan adalah memilih bentuk informasi yang sesuai. Dalam content type, kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita bisa memilih pada content type. Pada content type ini terdapat 3 pilihan, yaitu ada artikel, explicit article, dan book part. Karena saya ingin informasi yang dibutuhkan berbentuk explicit article, maka pilihan explicit article pada content type bisa diklik. Dan recall yang terpanggil menjadi 126 explicit article. Kemudian kita dapat milih kebutuhan informasi yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan kita. Setelah menemukan explicit artikel yang sesuai, maka kamu dapat mendownload explicit artikel yang ada sebagai bentuk PDF atau HTML. Misalnya, saya ingin memilih bentuk PDF, maka tekan tombol PDF. Otomatis explicit artikel yang kamu pilih tadi akan berubah menjadi PDF dan dapat di-download. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke awal. Untuk cara kedua yaitu penggunaan fitur Emerald Insight pada metode Advanced Search. Kita bisa kembali ke awal ini atau kita klik Home. Kemudian kita memilih Advanced Search. Sebelumnya, eJournal Emerald Insight memberikan fitur Advanced Search ini bagi pengguna untuk mempermudah pengguna dalam melakukan penulisan informasi atau temu kembali informasi. Fitur yang tersedia digunakan untuk mempermudah temu kembali informasi dan digunakan untuk memperluas hasil pencarian informasi. Terdapat cara lain dalam pencarian informasi di Emerald Insight dengan menggunakan metode Advanced Search ini. Bedanya dengan metode ini, pencari informasi harus mempunyai kata kunci. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah menekan tulisan Advanced Search yang ada pada halaman utama ini atau di halaman samping bar kolom search sebelumnya. Kita bisa klik di sini. Kemudian akan secara otomatis tampilannya berubah seperti ini. Ini bisa kamu isi dengan informasi yang dibutuhkan seperti sebelumnya. Kita bisa pilih jurnal artikel. Kemudian kita menuliskan kata kunci yang sebelumnya telah kita lakukan, yaitu ada service, digital library, dan pandemic. Karena kata kunci yang diperlukan lebih dari satu, maka kita nanti akan klik add row. Sebelumnya kita tulis kata kunci yang pertama yaitu service. Kemudian kita add row. Kemudian kita bisa menulis kata kunci kedua yaitu digital library. Kemudian yang ketiga yaitu pandemic. Setelah kita menulis semua, kata kunci yang sudah ketik dapat kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini terdapat banyak pilihan, ada all fields, title, abstract, contributor, DOI. Karena saya ingin muncul pada bagian abstrak, maka kita pilih abstrak. Semua kita ganti abstrak. Kemudian kita pilih tahun terbit informasi. Kita bisa menuliskan from 2000
2021. Kemudian untuk access type-nya kita bisa memilih only content I have access to. Setelah ditulis semua, kita bisa tekan tombol search. Dan jumlah recall yang terpanggil berjumlah 6 buah. Di sini kita bisa memilih jurnal yang kita inginkan, yang sesuai dengan yang kita cari. Kemudian kita bisa mendownloadnya dalam bentuk HTML ataupun PDF. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengklik PDF dan otomatis akan berubah menjadi PDF jurnal yang kita pilih itu. Setelah itu, kita bisa mendownloadnya dengan mudah. Oke, seperti itu. Terima kasih. Segitu dulu ya penjelasan tentang cara mengoperasikan portal jurnal Emerald Insight. Apakah dapat dipahami? Oh iya, jangan lupa untuk segera praktik seperti tutorial yang telah saya berikan ya. Semoga dengan adanya video ini, kamu semakin sering menggunakan portal jurnal Emerald Insight sebagai rujukanmu dalam memenuhi kebutuhan informasi. Silahkan klik tombol like jika kamu menyukai konten video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman-temanmu ya, agar semakin banyak orang yang memiliki gambaran mengenai penggunaan portal jurnal Emerald Insight. Sekian video tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.